Halo guys, kembali lagi ke HD Video Production. Dan ini teman gua Norman dan gua Hendrik. Yes. Lanjutin yang minggu kemarin punya pembahasan. Betul. Waktu itu kan kita bahas Pentax KP sama lensa limitnya. Sekarang ini bahas mengenai lens Baby Velvet 85 dan lens Baby Composer Pro 50 mili. ya. Ini impresi kita make berdua, Yes, bukan cuma berdua. sendiri doang ya. Gua juga nyoba ya guys. Iya. Selama minggu kemarin ya kita testing ini sama model. Kita hunting di GBK ya Hendrik ya? Ya, hunting di Tentunya GBK. Ya. Sama model kita namanya Olive. Ya. Impresi kita gimana cara pakai dua lensa ini, kesulitannya seperti gimana, akan kita bedah di sini gitu. Karena memang nggak gampang guys pakai dua lensa ini. Jujur gue juga ngerasain ada trik-trik tertentu ya Hendrik ya. Lensa-lensa walaupun mungkin kita lihat ini 85 mungkin standar kayak portrait, tapi menurut kalian ini menurut gue ini bukan portrait lens yang seperti standarnya portrait lens. Ya, ya betul. Sama seperti ini Composer Pro 50, karena kalau kita lihat ini mungkin bisa di tilting ya. Iya, di tilting. Ya. Jadi memang nggak gampang. Plus dua lensa ini manual fokus dua-duanya. Udah jadi, matanya jereng-jereng ya, jereng-jereng. Kita sambil lihat udah kayak mata LCD. tua nih guys. Jadi kita langsung aja ngelihat hasilnya. Ya. Yang ini hasilnya gue nih man, lu masih belum lihat kan? Yes. Wah ini kalau lihat sih ini bokehnya menurut gue sadis guys. Maksudnya Bokehnya sih gokil ya. Ini kita yang untuk file ini yang komposer dulu kita bahas ya. Yes. Ini yang komposer. Kalau lu lihat tuh bokehnya itu wah gila, bener-bener gue nggak pernah lihat lensa yang bokehnya kayak begini, bisa dikontrol kayak gini. 50 mili nggak kayak gini. Betul. Sih bokehnya. Dan ini kalau di ngomong-ngomong ini settingannya di f2,8. Di f2,8 guys. Ya, 2,8. Jadi seharusnya dia paling besar F berapa Dek ya? Dia paling besar 2,5. F25 guys, paling besar guys. Iya. Jadi bisa di stop down 28. Di stop down 28. Tapi lumayan oke ya tadi. Yang kayak begini juga ini nih. Cukup tajam sih, tajam ya. Iya, tajam lah. Terus bokehnya juga. Bokehnya itu yang unik guys. Ya, gue pakai 50 mili yang waktu zaman Nikon tuh ya. Betul. Walaupun 1,8 AIS ya, AIS salah ya. itu nggak bisa, karena memang ini di tilt ya lensanya. Iya. Kalau yang standar mungkin kita lihat bulat-bulat bulat biasa, ini rada ketarik gitu. Kalau ini bulatnya itu macam ketarik gitu, karena uniknya lensa ini kita bisa tilting. Kita bisa ngetil ke kiri atau ke kanan, mana yang mau kita fokus ya. Ininya. Contohnya yang next seperti ini. Yang ini ya. Kita bisa lihat bunganya itu ketarik sebelah kiri bawah ya. Kalau kita lihat mungkin kayak lukisan guys, jelas guys. Iya. Bawahnya, tapi modelnya tetap tajam. Tapi memang lensa ini tricky banget ya, Dek ya. Tricky banget. Nah, waktu awal-awal gue pakai ini lensa tuh rada nafsu tuh. Nah, jadi gue ngetiltnya tuh ya. Ini kita buka dulu lensanya. Gue waktu itu ngetiltnya, sampai mentok begini nih, mentok sana, mentok sini. Ternyata itu bukan cara pakai Composer Pro yang ideal. Iya, mungkin jadi, kalau untuk portrait kurang ideal. Ya. Tapi mungkin kalian untuk mau mau mencoba hasil yang lain di luar portrait mungkin bisa ya, ya mungkin. Karena memang lensa ini tidak diperuntukkan untuk kita mau mencari ketajaman. Iya. Lebih ke kreativitas kita yang di tes ya. Lensa ini kamu bisa kreasikan seperti apa gitu. Kalau untuk model memang tadi kata Hendrik, tiltingnya sedikit aja ya. Iya, soalnya kenapa? Kalau kita tilt kejauhan untuk cari titik fokusnya di muka. Susah sekali guys, susah banget. Itu gokil. Itu sangat amat tipis. Jadi nggak make sense menurut gua ya. Waktu gua nyoba juga gitu sih guys. Padahal ini kalau kita lihat man, ini Pentax KP ini itu bukan full frame loh. Bukan full frame. Iya, ini APS-C. Tapi betul. Saking tipisnya jadi susah banget dapat fokusnya. Kalau banget. Kejauhan dia apalagi full frame guys. Iya. Kebayang dong kita yang nyoba di APS-C aja susah banget, setengah mati kita cari bener-bener yang tajam banget sekali, ya. Bahkan gua sendiri untuk satu pose model aja itu bisa berkali-kali guys fotonya, mungkin
sekitar 3-4 kali. Untuk modelnya sabar. Kalau modelnya nggak sabar kita digeplak ya, Hendrik ya. Iya. Tapi untuk yang ini yang ini dapat the best, momen-momen yang keren. Momen-momen yang spesial. Ya, mungkin Ya. untuk kalian yang mencari momen-momen Ya. spesial seperti di contoh di foto ini keren banget. Ya. Bokehnya itu Wah, bener-bener the best, menurut gue the best. wah, out of this world lah kalau dibandingin sama lensa-lensa normal. Betul. Nah, triknya untuk yang ini gue main burst waktu itu. Jadi, bisa juga diakalin dengan burst rate kamera kalian yang tinggi. Iya, jadi mungkin sekitar 8-10 fps cukup lah ya. Ya nggak usah, kita asalkan bisa 5 fps juga Ya, cukup. 5 Tapi sampai 6. intinya harus continuous ya tembaknya. Continuous. Udah gitu pelan-pelan kita sambil fokus jepret, jepret, sambil jepret terus shutternya kita puter-puter terus fokusnya sampai dapat. Dan kalian juga harus punya feeling yang kuat untuk kapan harus tekan shutternya, kapan harus di burstnya, karena memang nggak sembarangan, ini kan manual fokus. Iya, problemnya bukan itu doang, nggak ada focus confirmation ya. Betul, karena kita gerak dikit aja guys, itu bakal mungkin lost focus. Yang ada kalian harus berulang-ulang, ya intinya pakai Composer Pro ini harus sabar. Harus sabar, betul. Pertama harus sabar, gitu. Terus kalau yang misalkan kita pakai lensa native yang kayak Canon ya, misalkan lu puter di manual, dia kan ada apa kedip dia nyala. Nah, ini fokus gitu. Kalau ini nggak ada. Kalau ini kita memang hanya berdasarkan ketajaman mata kita aja ngelihat di viewfinder gitu. Kalau kalian yang punya matanya minus-minus, disesuaikan dulu dengan dioptri di kamera ini. Betul. Karena memang nggak gampang gitu. Gua udah coba pakai live view juga, nggak guna. Susah nggak guys. bisa juga ya. Bisa. Jadi memang harus ngeker dari viewfinder. Dari viewfinder. Gue juga waktu nyoba memang itu harus ngeker banget, harus composingnya pelan-pelan, nggak bisa buru-buru. Tapi sekalinya dapet, lu puas banget sih guys. Bener-bener menurut gue berbeda dari portrait yang biasa gue lakuin dengan lensa standar. Either 50 atau 85. Menurut gue ini Composer Pro ini kalau kita mau berkreasi dengan potret-potret yang mungkin kalian udah bosen nih guys. Nah, kalian boleh coba dengan lensa ini, ya enggak? Nah, sekarang kita lihat yang si Norman punya ya. Ya, ini hasil punya. Nah, ini kalau kita lihat kayak gini juga. Nah, ini karena kameranya cuma satu. Ya, jadi kita giliran ya. Jadi ini setelah guys. sore dia yang pakai kameranya. Nah, ini kira-kira hasilnya kayak begini tuh. Bayangin tuh, dia sampai bokehnya sampai kayak begitu ya kan. Waktu gua bikin foto ini bener-bener susah banget guys, composing mukanya segala macam itu nggak gampang, sampai benar-benar menurut gue tajam. Dan ini mungkin nih kalau nggak salah ini udah frame keempat kelima baru kelima lah kurang lebih baru dapat yang kayak begini Rick. Frame pertama gagal semuanya, frame kedua gagal. Tapi lu awalnya juga ngetesnya ngetiltnya gila juga kan? Ngetiltnya gila sampai akhirnya mungkin gue tahu menurut gue untuk portrait model kita nggak boleh tilting full, habis-habisan itu enggak. Jadi sekali kamu tilting, sekali teman-teman tilting, kalau memang menurut teman-teman udah dapat fokusnya, udah boleh jepret shutter menurut gue. Nah yang ini juga nih, wah spesial banget bokehnya. Keren banget ya. Iya, dia ketarik tuh backgroundnya tuh ya. Mungkin kalau lensa standar di bagian kakinya nggak seperti itu. Iya betul. Mungkin tajam semuanya tajam, yang lainnya bokeh. Kalau mukanya tajam, kalau normal ya, mukanya tajam, kakinya juga akan tajam. Betul. Karena satu plane ya. Betul. Dan background yang belakangnya itu, yang gerbang dan pohon-pohonnya itu pasti bokeh. Pasti bokeh betul. Nah, tapi bokehnya nggak seperti ini. Itulah uniknya Composer Pro. Itu dan ini juga ini yang benar-benar ini kebetulan memang gue lihat sih guys, ada satu pintu gerbang gitu, dan menurut gue kalau coba baik ini lo apain nih kayak mau lari dia. Kebetulan gue posing modelnya seperti ini. Memang gue pengen sengaja kelihatan seperti ini. Tapi dahsyat. Soalnya kelihatan siluet. Betul. Jadi dapat moodnya. Dapat moodnya. Dan ini fotonya gue BW. Aslinya memang ada warna tapi akhirnya gue BW. Dan ketika gue BW, moodnya dapat banget bro. Benar-benar kalau gue bilang malah ini lensa kita benar-benar harus cari mood ya. Iya betul. Benar-benar nggak bukan yang sembarangan kita mau potret model. Kalau kalian bisa potret model dengan ini, dengan lensa Composer Pro ini. Tapi kalau menurut gue lebih kuat kalau kita dapetin moodnya, karena si lensa ini bukan lensa biasa gitu loh. Itu yang uniknya dari lensa Composer Pro ini.
Nah ini lanjutan dari fotonya normal ya. Dan ini, pas malamnya gue ada coba ya cityscape. Ya, karena mungkin ini kan bisa tilting nih guys. Iya. Ya jadi kayak ala-ala apa sih? Toy kamera toy ya. kamera. Iya, jadi gue ada coba di iya. jembatan dekat Senayan situ guys. Jadi kelihatannya kayak foto mainan ya. Iya. Tapi jangan salah guys ya. Ini bukan lensa tilt and shift ya, Rick? Iya, ini jadi tilting ini ya. Tilting aja, nggak bisa di shift macam yang lensa-lensa yang Canon pure yang benar-benar tilt and shift ya. Canon, Nikon dan lain-lainnya kan mereka punya tilt and shift juga. Iya betul, ya. Ini kelihatannya ini tilt bukan, aja nih. Karena memang sejatinya dia tiltingnya hanya untuk mencari efek ya. Betul. Kalau gue bilang ini tiltingnya Komposer Pro hanya untuk mencari efek-efek uniknya, gitu. Nah ini yang yang apa namanya gue suka yang ini nih. Lightingnya keren banget ya, dari lampu-lampu kotanya jadi bokeh-bokeh ya. Betul, bokehnya juga nggak biasa. Ya, bokehnya nggak biasa. Ini menurut gue bokehnya banyakkan elips ya. Ya. Karena memang ya mungkin waktu lu tekuk-tekuk begitu ya. Iya, betul. Jadi apa namanya cahaya. Yang ini juga nih. Ini juga oke nih. Wah ini dahsyat. Sampai gue jepret guys, gue lihat di itu ini nggak salah nih jadinya begini. Menurut gue unik banget gitu. Gue pernah pakai tilt and shift nggak seperti ini. Memang hasilnya jadi kayak benar-benar kita motret dari diorama gitu ya, dari mainan gitu. Nah ini nih malah unik banget menurut gue. Bokehnya kebetulan memang ini dalam keadaan malam, lampu-lampu mobilnya juga lumayan bagus. Jadi gue iseng aja nyoba. Gitu. Nah sekarang yang komposernya kan udah nih. Nah kita sekarang bahas ya. yang Velvetnya, Velvet 85-nya. Nah ini bukan paling lebarnya dia, itu 1,8. 1,8. Tapi jujur aja, gue pakai ini kira-kira di f2 sampai 2,8, tergantung jarak gue sama modelnya. Karena di f18 agak susah ya. Atau gimana? Dia glowing banget. Glowing. Jadi kulitnya itu gimana ya? Lebih susah ya? jadinya. Iya. Ada sinar yang keluar. Kayak glowing lah. mungkin efek-efek gloomy gitu guys. Kalau lu orang foto portrait, terus lu editing di Photoshop. Nah, dengan lensa ini, glowing lu udah nggak perlu edit, gitu. Karena otomatis efeknya begitu. Iya. Apalagi di bukaan terbesarnya di 18. Kalau kalian stop down sampai 28 atau 56 mungkin tegak aja. Nah, kalau 56 gue udah pernah coba fotonya. Itu apa namanya? Hasilnya sharp banget ya. Sharp, ya. Kayak bener-bener lensa 85 standar kayak standar aja gitu. Tapi yang gua kemarin pakai ya kira-kira di f2 sampai 2,8 kira-kira. Untuk nyari efek-efeknya itu ya. Untuk cuman dapat efek-efeknya supaya nggak terlalu lebay gitu ya. Waktu gua pakai ini guys, ini agak susah sih. Gue belum dapat feel-nya. Terus terang aja karena mungkin gua masih terbiasa dengan portrait standar kali ya. Jadi buat gua gloomy-nya tuh kayak masih glowing itu masih belum dapat guys. Tapi kalau pakai ini gue dapat banget feel-nya. Menurut gue ini kayak mainan baru gua gitu. Kalau yang ini memang benar agak tricky juga ya. Velvet ini ya. Dan gua kasih lu jujur aja ini kan udah sore. Semakin lu sore makin susah pakai ini. Iya betul. Iya. Jadi lu nggak dapet titik fokus ya kalau udah rada gelap ya. Susah banget guys. Kalau gua kalian pakai benar-benar outdoor dan at least siang atau before sunset lah ya. Iya, kita waktu itu kan waktu gua pegang ini kan kita coba ya rada siang ya. Iya, rada siang gitu. Dan itu aja susah ya. Itu susah. Susah banget guys. Iya. Nah kalau gue nyoba sampai mata gue jireng, belek gue udah keluar semua. Gitu guys. Nah ini kita lihat nih ya hasilnya dari Velvet 85 ya. Iya, ini blurnya. Ya blurnya memang wah gua nggak pernah lihat yang kayak begini. Iya, gua juga baru lihat sih blurnya kayak begini tuh unik dan glowing juga ya. Iya, itu dilihat di sini pundaknya tuh ada tuh glowing ya. Tapi detailnya kalau kita lihat nih dari sampai bulu matanya juga masih ada. Bulu matanya masih kelihatan guys, bulu matanya. Bulu mata sama detail di baju juga masih ada. Ya. Jadi kalau dibilang soft, lensa nggak tajam enggak juga memang sih. Ada efek tertentu gitu, iya. Jadi kita bicaranya ini efeknya ya, efek dari Velvet Lens Baby ini. Nah, kita lanjut ke yang ini yang nggak terlalu ekstrim ya. Ini di bukan berapa, Rick? Ini kira-kira di 2,8 kalau nggak salah ya. Jadi ini di f28 seperti ini guys. Tadi nggak terlalu ekstrim ya. Nggak terlalu ekstrim tapi oke lah ini segini. Oke kok. Iya. Menurut gua acceptable lah. Iya. Malah menurut gue unik sih. Kalau kita pakai buat prewedding atau portrait tertentu beauty kayaknya lebih menarik ya, betul. Daripada
Ya mungkin kita udah sering standar dengan motret dengan kamera lensa standar biasa aja. Iya, jadi cuma lihat tajam dan bokeh, tajam dan bokeh. Tajam dan bokeh, tajam dan bokeh. Iya. Jadi mungkin kalau kalian mau berkreasi, menurut gue ini recommended ya. Iya, recommended. Velvet ini ya. Untuk kalau lihat portrait, hasil dari ya, ininya. untuk portrait boleh, untuk pre-wed boleh. Pre-wed Ya. dan beauty shoot ya. Ya, beauty shoot ya. Nah, ini juga Wah, jadi ini karakternya ya begini-beginilah gitu. Kalau lihat hasil tadi kan kita lihat yang dekat ya, close up ya. Iya. Ini yang lebih jauh sedikit. Kita kayak begini. Terus Wah, ini juga sih keren banget. ini pas yang lagi sore-sore nih, Man. Sore-sore. Iya. Nah, dapatnya juga oke menurut gue ya. Ini kebetulan memang lightingnya juga lagi Lightingnya juga bagus, pas guys. bagus ya. Benar-benar pas golden time juga ya. Iya. Ininya. Golden hour ya. Golden Terus yang hour. ini juga, ini Wih. kurang lebih cuma yang tegaknya doang. Ini Gitu. bener-bener efeknya sih menurut gue keren banget guys, asli. Gue yang udah sering biasa ngeliat potret orang mungkin tajam atau apa, tapi sekali lagi ini mungkin bagi orang yang nggak ngerti kelihatannya blur atau apa ya. Tapi kalau lu lihat lagi guys, kalau lu lihat fotonya ini gila keren banget. Unik lah, unik. Unik banget. Iya. Kebantu juga cahaya lightingnya juga oke gitu loh. Iya. Terus kalau kita lihat lagi ini lensa seperti tadi sebelum kita ini sebelum shoot ngomong, nah ini dia itu bisa makro. Oh iya guys, satu lagi bisa makro. Iya, bisa makro nih. Nah, kalau diputar bisa sampai panjang. Oh iya. Dan Gitu. ini makronya 1:2 ya? Ya, makro 1:2. Jadi gua ada beberapa shot jam tangan. Oh, ada contohnya? Ada contohnya, tapi nanti kita akan display ya setelah ini supaya you bisa lihat hasilnya kira-kira kayak gimana gitu. Gila, di lensa sih keren banget. Nah, waktu gua shot jam tangan itu gua pakai di bukan 5,6. Di 5,6. 5,6. Jadi kalau dibilang nggak tajam nih lensa. Di 5,6 tajam ya. 5,6 tajam. Iya, jadi kalau udah mau diterusin di F8 F8 tuh udah tajam. udah pasti tajam. Ya, udah crispy. Sama kayak lensa lain Lensa lah normal ya. Iya, Gitu. betul. Jadi ini dual fungsi, satunya bisa create efek yang glowing, satunya lagi bisa makro. Jadi bisa double buat, combo lah, ya, double combo. jadi bisa ya. buat foto produk juga. Betul. Ininya. Dan mungkin juga kalau foto produknya mau dikasih efek-efek glowing juga bisa ya? Ya, bisa juga. Karena tinggal kita mainin di F. Ya. Range-nya mungkin di 18 sampai 28 ya? Iya, kira-kira 28 lah kalau untuk produk mungkin ya. Paling amannya 28 lah. Iya. Karena kalau di 2 atau 18 terlalu tipis ya. Iya, terlalu tipis udah gitu. Glow-nya kelewat gila. Glow-nya kelewat gila Iya. dan detailnya mungkin kalian nggak dapat Iya. gitu. Karena produk kan kita harus kasih lihat detail juga ya. Gitu. Tapi memang kalau untuk potret yang foto-foto model dan pre-wedding boleh lah di F segitu ya. Paling enak apa? Kulitnya halus semua. Iya. Nggak usah Kita udah nggak lagi. capek-capek edit lagi guys. Soalnya semuanya udah halus semua. Kayak tadi kita lihat contoh fotonya itu rata-rata kulitnya halus semua. Kalau foto gue sendiri kurang halus. Gitu. Tapi di Composite Pro juga oke kok. Oke ya. Kan? Iya. Dia menurut gue tajamnya oke lah ibaratnya. Oke. Jadi nggak terlalu ini banget. Ya, jadi cukup ini recommended lah ya. kalau memang you udah bosen mau foto pakai lensa biasa, boleh coba ini lens baby yang velvet atau yang Composite Pro untuk dapetin hasil-hasil yang beda gitu. Dan masing-masing juga punya keunikan sendiri dan ada trik-triknya juga lah. Jadi learning by doing juga sih guys. Dan ini experience yang baru untuk nambah kita punya wawasan di fotografi ya. Ternyata lensa nggak cuma itu aja cuma gitu. itu doang gitu loh. Ada lensa-lensa tertentu yang mungkin bisa ngasilin efek-efek tertentu gitu. Tapi jangan salah ya guys ya, yang glowing itu di lens baby 85. Yang Composite Pro ini kita bukan glowing ya. Kita nggak glowing. Kita ini cuma ditarik-tarik bokehnya ya. Bokehnya jadi lebih aneh gitu. Tapi tiltingnya juga mungkin kalau untuk model seperti yang tadi kita bilang mesti pelan-pelan ya. Mesti lihat turning by the wing juga. Mesti coba dengan mata sendiri dari viewfinder. Mana titik yang tajam, mana yang kira-kira sudah blur. Kalau memang composingnya sudah pas ya udah kalian udah boleh jepret gitu. Baik lagi tergantung seleranya kita juga ya itunya. Gitu. Jadi kelihatannya segini dulu untuk acara kita. Ini kebetulan lensanya cuma ada 2. Sebenarnya yang velvet ini ada satu lagi yang 56. Ya. Ya, jadi ada 85 atau 56.
Tapi kebetulan lu hanya Kebetulan punya gue ambil 85 karena ya aja gue nguber lensa tele untuk Pentax yang bisa makro gitu. Jadi ya sekalian lah ini double combo gitu ya. Iya betul. Dan karena ini juga sudah 50 kan? Iya 50. Iya. Ya. Jadi mungkin kelihatannya segini aja. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai lensa ini yang lebih detail, terus misalkan ada ini kurang ada yang sip gitu dari pembawaannya kita, tolong kasih komentar di bawah. Komentar di kolom komen, tapi jangan lupa juga di like videonya ya guys kalau suka. Kalau suka atau thumbs down kalau misalkan ini kurang sip nih ya. Jangan dong guys, harus thumbs up dong guys. Atau kalau misalkan udah jatuh cinta ya boleh subscribe. Iya, sama HD Video Production. Oke, sampai ketemu next time. Bye-bye. Bye.